Kemarin kita sudah belajar mengenai Raja Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Sebetulnya itu sudah dimulai dari masa ketika dinasti Hyksos. Ya, Hyksos itu sebutan untuk orang-orang asing yang berkuasa di Mesir yang dikenal sebagai para penguasa gembala. Itu sejak zamannya Ahmose I. Kemudian pada masa penguasa-penguasa berikutnya yang semuanya bergelar Fir'aun, itu pada masa Thutmose I, ya, yang berkuasa antara tahun 1503 sampai 1493, dan kemudian pada masa berikutnya yaitu Thutmose II itu pada tahun 1493 sampai 1409 sebelum Masehi. Di masa-masa inilah sebetulnya Musa dilahirkan, dan itu bisa dilacak dari hitungan tahun-tahun yang ada dalam Alkitab sendiri. Kemudian Fir'aun yang menindas Bani Israel sampai kepada Fir'aun Keluaran itu juga dijelaskan di dalam bagan ini, yaitu Amenhotep II dan Thutmose III. Thutmose III itu adalah Fir'aun penindas dan Amenhotep II itu adalah Fir'aun Keluaran. Meskipun kemarin saya sampaikan ada versi atau penanggalan yang lebih kemudian yang memberikan penanggalan bahwa Fir'aun Keluaran itu adalah Ramses II, itu diakibatkan karena cara menghitung yang berbeda antara yang disebut kronik yang lama atau penanggalan yang lama dan penanggalan yang baru. Tetapi pada hakikatnya semua itu bisa dilacak dari kitab suci dan kesejajarannya dengan data-data sejarah dan arkeologi. Nah, yang kemudian penekanan kedua yang sangat penting adalah selain Alkitab itu memberikan nama-nama Mesir dalam narasi kitab Taurat dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani, yang ternyata apabila itu dilacak dalam bahasa Ibrani itu memang tidak ada. Tetapi itu dengan sangat jelas ternyata memang nama Mesir. Konteksnya pun memang orang Mesir, dan di situ penguasa Mesir misalnya yang kemarin sudah kita bahas ketika kita membahas tentang Yusuf, ya, dan di situ ada nama Potifera, di mana nama Ra itu berkaitan dengan matahari. Begitu juga nama-nama lain seperti istrinya Yusuf yaitu Asnat itu berkaitan dengan Nait, ya, kekasih Nait. Lalu ada juga nama-nama yang karena itu tokoh-tokohnya itu memang setting sejarahnya di Mesir, maka menjadi perdebatan apakah itu nama Mesir, artinya nama yang memakai bahasa Mesir kuno, sebagaimana yang ditemukan dalam prasasti-prasasti hieroglif, pelacakan nama itu, ataukah itu nama Ibrani, seperti yang kemarin saya sampaikan itu adalah nama Musa. Apakah nama Musa itu benar-benar asli nama Ibrani? Karena di sana dikatakan Kimin hamayim mesitibu, karena dari air aku telah menariknya, maka mesitibu dikaitkan dengan kata Muse. Ataukah justru Musa itu adalah nama Mesir kuno karena yang memberi nama itu adalah putri Fir'aun, yang mungkin saja berdasarkan catatan dari Yosefus itu adalah Hatshepsut yang baru-baru ini ditemukan kuil besarnya di Wadi El-Muluk, yaitu di lembah raja-raja di Mesir, dan juga ada prasastinya di sana. Tapi prasasti itu memang tidak langsung berkaitan dengan Musa, tetapi berkuasanya Hatshepsut itu sebagai kemungkinan putri Fir'aun yang disebutkan dalam kisah tentang penemuan bayi Musa yang dilarung di sungai Nil.
Nah, dalam konteks seperti itu, karena yang menamakan itu adalah putri Fir'aun, mungkin saja nama itu berkaitan dengan nama Mesir kuno, yaitu Mo, yang artinya air mengalir, dan Usis, yang artinya menyelamatkan, yang diselamatkan dari air. Nah, tapi tidak hanya Musa. Bagaimana dengan Harun? Bagaimana dengan Miriam? Karena kedua saudara Musa ini juga lahir di Mesir. Nah, disinilah kita menarik berhadapan dengan tafsiran para rabi yang tentu semuanya dicari dari bahasa Ibrani. Sebetulnya problematiknya hampir sama ketika saudara-saudara Muslim menganggap seolah-olah nama yang tersebut dalam Al-Quran itu semua adalah nama Arab. Hampir sama, tapi tidak sama. Ya, hampir sama karena teks sucinya ditulis dalam bahasa Ibrani, maka semua nama-nama itu disederhanakan seolah-olah bisa dilacak semua dari bahasa Ibrani. Begitu juga dalam beberapa tafsir Al-Quran itu seringkali memasukkan nama-nama yang jelas-jelas itu bukan nama yang dikenal pada masa tokoh yang bersangkutan dalam setting sejarahnya. Misalnya ada yang menyebutkan bahwa istri Fir'aun namanya Aisyah, itu tentu tidak masuk akal karena itu nama Arab yang tidak muncul pada zamannya Fir'aun. Kemudian juga misalnya nama Juliha dalam tafsiran Yahudi, ya, dari Yaman, dan itu dikaitkan dengan wanita yang tidak lain istri Potifar yang menggoda Yusuf. Nah, tetapi lebih masuk akal bagi saya kalau settingnya itu adalah Mesir, tentu harus dicari dari nama Mesir yang sejaman. Nah, misalnya sekarang nama Miriam, dan nama ini sangat terkenal sekali. Nanti dalam bacaan-bacaan sebelum dan setelah yang kita baca ini, nama ini akan selalu muncul, Harun dan Miriam. Karena itu kita mesti melacaknya. Nama Ibrani Miriam yang kemudian menjadi bahasa Yunani Maryam, menjadi bahasa Latin ya Maria, dan kemudian menjadi bahasa Inggris Mary, menjadi bahasa Arab Maryam, dan seterusnya pada masa-masa kemudian. Nah, adalah nama dalam bentuk feminim dalam Alkitab bahasa Ibrani. Dicatat misalnya dalam Keluaran pasal 50 ayat 20. Ya. Secara etimologis kemudian banyak rabi-rabi yang mencarinya dari bahasa Ibrani. Tetapi mungkin sekarang kita bisa juga melacaknya dari nama-nama Mesir, dan itu prasasti-prasasti yang sejaman tentu itu lebih tersedia cukup banyak. Lebih-lebih sekarang ini studi tentang Egyptologi itu sangat maju ya. Nah, dalam bahasa Mesir kuno, nama Miriam itu berasal dari kata merit, artinya cinta atau kasih. Seperti muncul pada kata merit amen atau merit amun, yang artinya kekasih Amon, atau misalnya muncul dari kata merit re, yaitu kekasih Ra, kekasih dewa matahari. Nama-nama itu muncul mirip kalau saudara tinggal di Jawa, namanya Sri, sekalipun Sri itu aslinya adalah saktinya Bathara Wisnu yang disebut Lasmi atau Laksmi, ya, tetapi sekarang orang sudah tidak lagi memahami ciri khas Hindunya karena itu sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Seperti itu kira-kira. Nah, maka istilah Miriam itu dikaitkan dengan kata-kata ya yang tidak lain adalah kekasih tadi. Tetapi ada versi lain ya yang disebut misalnya di dalam bahasa Ibrani. Tapi dua-duanya mungkin karena Alkitab tidak menceritakan siapa yang menamakan Miriam itu, apakah orang tuanya sendiri atau siapa. Tapi yang jelas bahasa Ibrani maupun bahasa Mesir kuno dipakai dua-duanya. Begitu juga Musa. Kalau kata ganti dia perempuan kemarin kita bahas itu merujuk kepada putrinya Fir'aun, sangat mungkin nama Musa itu adalah nama Mesir. Tapi kalau yang disebut dia, kata ganti perempuan ini adalah ibunya sendiri yang menyusui, maka kemungkinan itu adalah nama Ibrani. Tapi baik nama Ibrani maupun nama Mesir, kedua-duanya berkaitan dengan kata-kata air. Dan ini yang menarik. Kemudian versi pertama tentang
bahasa Mesir kuno tadi, yaitu merit tadi, artinya kekasih. Tetapi kalau dilacak dalam bahasa Ibrani, kata mar itu artinya setetes. Misalnya di dalam Yesaya pasal 40-15. Lalu kata yam itu artinya laut, maka setetes air laut. Nah, menariknya Santo Hieronymus ketika menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin yang dikenal dengan Vulgata, dia menerjemahkan stilla maris, setetes air laut. Nah, tetapi kemudian para ahli itu kurang mencermati kadang-kadang bagaimana perkembangan istilah ini. Pernah kata stila itu kemudian dibaca stela atau stola, yang artinya itu adalah bintang laut. Maka kemudian kalau Anda pergi ke Israel, ada gereja Stella Maris, yang itu diartikan sebagai bintang laut dan dikaitkan dengan penghormatan pada Bunda Maria. Nah, tetapi sesungguhnya arti kata itu Miriam itu adalah stilla maris, setetes air laut. Nah, itu satu kemungkinan. Tetapi yang jelas stella itu bacaan yang salah dari Vulgata. Kemudian kedua, nama Miriam itu ada yang memberi asal dari bahasa Ibrani pait. Nah, ini khususnya tafsiran Rabi Rasi yang mengartikan bahwa itu berkaitan dengan Keluaran pasal 1 ayat 14. Karena dikatakan di sana, memaitkan hidup mereka dengan pekerjaan berat. Waye mariru et hayehem be abudah kasah. Jadi memaitkan hidup. Itu bahasa dikata mar, yang artinya pahit ya. Dengan kerja yang keras maksudnya adalah kerja membuat batu bata menjadi pekerja rodi yang dikisahkan dalam awal pasal kitab Keluaran. Lalu bentuk Yunani Mariam ditemukan dalam Septuaginta, yaitu Alkitab terjemahan bahasa Yunani yang sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Alexandria pada abad ketiga sebelum Masehi, dan penggunaan nama Maryam ini kemudian diteruskan oleh teks perjanjian baru bahasa Yunani Koine atau teks asli bahasa Yunani Koine sebagai nama beberapa tokoh termasuk ibunya Yesus, yaitu Maria Bunda Yesus, Maria istri Kleopas, Maria Magdalena, Maria dari Magdala, dan sebagainya. Tapi biasanya kalau kita membaca buku-buku devosi, itu bisa dikatakan Maria artinya pahit, dan tergantung para exegetnya kalau dia menggunakan bagaimana kepahitan hidup yang dijalani oleh Miriam saudara Musa, seperti Rabi tadi mengutip kata pahit tadi, memahitkan hidup mereka. Tapi kalau itu dikaitkan dengan misalnya devosi terhadap Bunda Maria, nah kemudian Stella Maris tadi. Dalam konteks sejarah agama-agama itu memang biasa terjadi seperti itu. Tetapi yang kita lakukan di sini sebetulnya lebih merupakan pelacakan historisitas dari tokoh-tokoh yang kita sebutkan. Nah, bagaimana sekarang dengan nama Harun? Nama ini pun juga dalam sejumlah besar tafsir kitab suci biasanya hanya dicari dari nama nama Ibrani, karena memang Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani. Ini mirip saja misalnya begini, kalau dalam Alkitab itu tertulis bahasa Ibrani, orang lupa bahwa dia hidup pada masa apa dan dia tinggal di mana. Itu kan sangat mempengaruhi. Nah, kata Aharon adalah nama dalam bentuk maskulin Ibrani, yang biasanya karena dieja dalam bahasa Yunani, maka huruf H-nya itu nggak diucapkan. Aharon menjadi Aron, ya, H-nya tidak dibaca. Nah, dari sini kita bisa kenal bentuknya bahasa Inggris, Aaron misalnya. Asal-usul nama Alkitab ini juga tidak pasti, karena yang menamakan itu siapa?
Dan karena kisah kelahiran Miriam, kisah kelahiran Harun itu nggak dikisahkan di dalam kitab Taurat. Kelahiran Musa jelas dikisahkan, yang menamakan siapa, konteksnya seperti apa. Nah kemudian karena itu maka terbuka tafsir yang bermacam-macam, tetapi bukan sembarang tafsir. Kita tidak bisa mengotak-atik nama Harun misalnya pakai bahasa Jawa, apalagi Jawa sekarang tidak mungkin, atau bahasa Batak, karena mereka hidup di ribuan tahun yang berbeda dengan kita. Nah asal-usul itu kemudian dicari dari bahasa Mesir kuno, yaitu Aharu, yang dipakai huruf U dalam transliterasi saya dengan titik atas itu maksudnya itu huruf V ya, Aharu, yang artinya singa pejuang. Nah huruf koptiknya seperti yang saya tampilkan di situ. Ada pula yang mengatakan berasal di kata Aru, yaitu surga. Dan dalam mitologi Mesir itu surga yang diperintah oleh Osiris. Nah, menurut teori lain yang berbeda, nama ini berasal dari bahasa Ibrani yang artinya gunung yang tinggi, yang dimuliakan, yang dicerahkan, ya, yang diagungkan. Nah, dalam makna ini masih paralel dengan bahasa Mesir kuno, Aru, yang artinya surga, yang selalu dikaitkan atau dikonotasikan sebagai tempat yang tinggi, yang mulia, yang terang. Dan nama ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab Harun. Di namanya pasti bukan Harun dalam bahasa Arab atau di dalam bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, karena konteksnya memang itu hidup pada setting sejarah Mesir kuno. Nah dari pelacakan-pelacakan seperti ini akan menarik, menginjak pada bagaimana kita melihat keseluruhan hidup dari tiga tokoh ini nantinya dalam seluruh kitab Taurat sampai nanti kitab Ulangan. Nah karena itu kita penting untuk melacaknya dulu. Nah saudara-saudara, lalu panggilan Musa itu diawali sebetulnya ketika Musa sudah dewasa, dan menurut kitab Kisah Para Rasul itu disebutkan bahwa Musa itu dididik dalam seluruh hikmat orang Mesir. Tentu Musa itu pasti cakap berbahasa Mesir kuno, tentu dia bisa menulis hieroglif, ya. Tentu ketika banyak kata-kata Mesir itu diserap dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani, ya pasti dia memahaminya. Karena seperti misalnya ketika seorang hidup dalam konteks masyarakat Jawa atau masyarakat Bali misalnya. Nah, ketika orang hidup di sana, bahkan dia sudah bergenerasi-generasi, katakanlah orang Tionghoa yang masuk ke Indonesia, atau dalam hal ini misalnya ke pulau-pulau di Indonesia itu dari generasi dinasti Sung, dinasti Han, dinasti Ming, ya misalnya. Tentu dalam konteks naturalisasi itu maka dia bisa memiliki pemahaman yang sama kuat dengan konteks masyarakat yang didiami. Tetapi pasti gaya bahasanya tentu berbeda dengan misalnya masing-masing suku di negeri ini. Pada masa prakemerdekaan itu Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Tionghoa, Hakka. Hakka itu adalah Melayu rendah yang dipakai di kalangan orang-orang pedagang Tionghoa, yang mungkin sekarang bahasa dialek Indonesia Tionghoa itu kan masih bisa dibedakan, misalnya dialek saya yang jelas-jelas berlatar belakang Jawa. Seperti itu. Nah, kadang-kadang orang baca kitab suci atau baca agama itu mengatakan Pak Bambang rumit. Ya memang yang rumit itu otaknya yang mendengar itu tidak bisa mampu untuk memahami. Karena apa? Ini kan bicara dari ribuan tahun yang lalu, tidak bisa disederhanakan dengan mengatakan ini firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak bisa salah. Lah itu kan bagi yang percaya, yang tidak percaya kan nggak berlaku. Nah makanya sehebat apapun keyakinan tentang misalnya wahyu Tuhan, khususnya wahyu Tuhan kepada orang-orang suci zaman akhir, misalnya kitab Mormon itu kan wahyu terakhir yang disampaikan kepada Nabi Joseph Smith, ya. Dan Nabi Joseph Smith itu nabi pada abad ke-19. Tentu ini nabi yang paling akhir dari urutan waktu, dan kitabnya bernama The Book of Mormon, mutiara yang sangat berharga, Doctrine and Covenant dan sebagainya.
Dan dia menyebut dirinya itu memang umat yang terakhir, maka disebut gereja dari orang-orang suci zaman akhir, itu agama Mormon misalnya. Nah tentu dia tidak bisa memahami misalnya Urim dan Tumim dalam teks-teks Laut Mati dengan bahasa Inggris zamannya King James gitu loh. Karena itu konteksnya jauh berbeda, ribuan tahun, katakanlah hampir 2000 tahun. Nah tetapi ciri khas itu bisa ditandai ya, bisa ditandai. Nah kemudian ketika Musa kemudian membunuh orang Mesir karena terdorong oleh patriotismenya dia, nasionalisme dia terhadap bangsa Ibrani yang tertindas di zaman Firaun itu, maka dia kemudian melarikan diri dari istana Firaun. Dan 40 tahun pertama Musa itu hidup di istana Firaun, 40 tahun kedua kemudian dia hidup di Midian, dan di sana akhirnya dia mengawini seorang anak atau putri seorang imam Midian namanya Yitro, ya. Dan kemudian pada paruh kedua dari periode kedua dari kehidupan Musa, 40 tahun kemudian, yang 40 dan 40 berikutnya nanti adalah pengembaraan di padang gurun meskipun dia tidak sampai ke tanah perjanjian. Nah disitulah kemudian dia dipanggil oleh Tuhan. Maka panggilan itu pertama kali diteguhkan oleh pernyataan Tuhan di dalam semak duri yang menyala tetapi tidak terbakar. Apa artinya ini? Dalam apa namanya biara Saint Catherine di Sinai itu ada tradisi yang sudah sangat tua, meskipun itu tidak berasal dari zamannya Musa, tetapi seorang peziarah Egeria abad keempat sudah mengunjungi tempat itu, dan di dalam komplek biara Saint Catherine itu memang ada semak duri yang sangat besar sekali, sudah ribuan tahun usianya, dan itu biasanya dikunjungi oleh para peziarah. Entah ini berkaitan dengan semak duri yang dilihat Musa atau tidak, itu tentu ini bukan itu yang kita bahas, ya. Yang seperti itu bagi saya itu belum merupakan situs arkeologi yang langsung berkaitan dengan zaman Musa, karena biara Saint Catherine itu baru didirikan pada abad keempat. Ya sekalipun itu Kristen, jadi sekalipun itu Kristen tapi tidak boleh kita itu karena itu menguntungkan klaim kita lalu kita anggap bahwa itu paling benar, nggak bisa. Bedanya kekristenan itu begitu, kekristenan itu ya kalau memang dalam semangat pencarian yang jujur, kalau itu memang tidak sesuai ya sudah katakan tidak sesuai. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, apa artinya belukar duri yang menyala tapi tidak terbakar? Saya ingin mengutip tafsiran bapak-bapak gereja yang kemudian dilestarikan dalam spiritualitas ortodok. Ada tradisi yang berasal dari bapak-bapak gereja dan bapak-bapak konsili, maksudnya ecumenical council, yang sebenarnya semak duri yang menyala tapi tidak terbakar itu menggambarkan tentang energia ilahi. Energia itu adalah kekuatan ilahi yang tak tercipta, yang memancar dari wujud ilahi yang satu itu. Nah, itulah makna dari kenapa menyala tapi tidak terbakar. Nah, semak duri yang tak terbakar bukan peristiwa mujizat yang terjadi sementara saja dalam pemahaman itu, melainkan menegaskan bahwa Musa diizinkan untuk melihat energi yang tak diciptakan, kemuliaan yang baka, bukan wujud Allah yang dilihat. Dan itu tampak sekali nanti ketika Musa menerima 10 perintah Tuhan, dia tidak tahan melihat wajah Tuhan, tetapi energi yang tak tercipta yang memancar dari kemuliaan surgawi yang baka, itulah yang menyatakan diri kepada Musa. Nah, definisi keselamatan Gereja Timur itu nanti akhirnya berpuncak pada permenungan yang disebut theosis atau pengilahian. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3, mengambil kudrat ilahi, mengambil bagian dalam kudrat ilahi, artinya mengambil bagian dalam energi ilahi yang tak tercipta, tapi bukan manusia menjadi Allah. Tidak seperti itu. Dan bagaimana pemahaman gereja nantinya memahami itu, yaitu melalui tubuh
surgawi Kristus. Jadi kita akan manunggal dengan tubuh surgawi Kristus melalui perjamuan suci, khidmat al-Qudas. Nah, dalam teologi dan himnologi gereja-gereja timur, semak duri yang tak terbakar, itu juga merupakan simbol penampakan awal dari kelahiran Yesus dari seorang perawan yang tanpa cacat celah melahirkan Sang Kristus. Karena kemurnian Bunda Maria itu menunjukkan bahwa ibarat buah yang jatuh dari pohon, maka buah itu benar-benar murni tanpa cacat celah karena dilahirkan oleh orang yang terlebih dulu disucikan oleh Allah. Jadi Maria memang menerima kodrat kemaklukan biasa, dia manusia biasa, tetapi sebelum melahirkan Sang Kristus, dia telah disucikan agar benih yang dilahirkan dari dirinya itu benar-benar tanpa cacat celah. Maka itu ada dalam kidung gereja timur yang sangat indah. Ya man hiya akram minas serafim, bahwa tak terbanding lebih mulianya dari para kerubim, warfa'an nasdan bi ghairi qiyas minas serafim, dan yang tak terbanding lebih mulianya dari para serafim. Ya man hiya bi ghairi fasad waladat kalimatullah, wahai dia yang tanpa cacat celah telah melahirkan kalimatullah atau firman Allah, ya. Itu gambaran tentang apa? Tentang kemurnian Kristus ke dunia. Jadi Kristus itu bukan sekedar putra Maryam, memang wujud insaninya adalah putra Maryam, tetapi yang dikandung Maryam itu benar-benar firman Allah. Jadi bukan Allah Bapa yang dikandung, bukan, karena Allah itu tentu punya wujud yang kekal. Yang menjumpai manusia itu adalah energi ilahinya, bukan yang ilahi itu sendiri dalam konteks Musa ini. Maka ini teopani, penampakan ilahi yang berpuncak pada inkarnasi firman yang menjadi daging. Nah, dalam perjanjian lama yang disebut malaikat Tuhan yang disapa dengan Allah, itu sesungguhnya adalah penampakan ilahi melalui makhluknya yang bernama malaikat. Jadi kalau ada semak duri yang menyala tapi tidak terbakar, bukan berarti api itu sama dengan Tuhan, tetapi itu artinya gambaran energi ilahi yang menyatakan siapa Tuhan. Ketika Roh Kudus berteofani dalam bentuk burung merpati pada saat pembaptisan, bukan berarti burung merpati itu adalah Roh Tuhan, ya, tapi dalam bentuk burung merpati teofani Roh Tuhan. Ketika Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api yang menyala, bukan berarti setiap api adalah Roh Kudus, tidak, tetapi Roh Kudus dalam bentuk itu artinya karena yang ilahi ketika dia teralami dalam kehidupan manusia, tentu dia harus dipahami dan diterima dalam keterbatasan manusia juga. Dan ini dalam kajian metafisika adalah sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan. Hanya orang yang memang tidak bisa membedakan satu Tuhan dengan satu benda, misalnya, yang tidak paham Trinitas, yang menuduh seolah Trinitas itu Tuhan tiga, dan sudah dijelaskan berkali-kali bukan seperti itu. Tapi ya tetap saja, ya memang karena cara berpikirnya sudah salah. Karena apa? Pertama, penuh iri dengki dengan agama orang lain. Dijelaskan seperti apapun juga tidak ngerti. Padahal ketika Anda belajar metafisika, yang itu berlaku pada konsep ketuhanan secara umum, dia ngerti juga, tapi itu dikaitkan dengan Hindu. Wah, Hindu itu nyembah berhala, Buddha itu nyembah berhala, Kristen Tuhannya tiga. Ini sebetulnya satu penyakit intelektual yang sesungguhnya tidak boleh ada dalam konteks masyarakat kita yang harus menghormati perbedaan dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian bagaimana penegasan tentang peneguhan ilahi, tentang pengutusan Musa? Tuhan berfirman di sana, ini saya ulang dari pasal 3 yang kemarin belum kita bahas, ya. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Itu konteksnya apa? Ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah,
Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu, artinya Allah yang disembah oleh nenek moyangnya, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, dan seterusnya, telah mengutus aku kepadamu, dan mereka berkata kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, dan kata aku adalah aku, itu dalam bahasa Ibrani Ehyeh, Asher Ehyeh. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, atau Ehyeh, telah mengutus aku kepadamu, dan seterusnya. Jadi Tuhan memberikan jaminan dengan pernyataan dirinya itu, aku adalah aku. Nah, kata ini memang berasal dari akar kata hayah yang artinya ada. Jadi Ehyeh Asher Ehyeh itu dimaknai dalam berbagai macam penafsiran, dan saya kira itu sudah sejak zaman kuno. Misalnya ketika Alkitab Perjanjian Lama atau Taurat, Nebim, Ketubim diterjemahkan dalam bahasa Yunani, para penerjemah Yahudi di Alexandria jauh sebelum zaman Kristen, sekitar 300 tahun sebelum kekristenan, tepatnya kira-kira tahun 285 sebelum Masehi, itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani ego eimi huon. Ego eimi, aku adalah, ho de on itu ada. Jadi akulah sang ada. Maka dari kata on itu kita kenal, misalnya filsafat ontologis, on itu artinya keberadaan. Nah, ini bicara tentang keberadaan Tuhan. Nanti kalau orang Mesir tanya siapa yang mengutus Musa, harus dijawab, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Akulah aku, jangan bingung lagi. Ini bahasa metafisika. Nanti komentarnya gini, wih Pak Bambang bulat ya, yang bulat itu bukan saya yang ngomong, memang ini bahasa Tuhan, bahasa metafisika itu gitu. Akulah aku itu Ehyeh, telah mengutus aku Musa. Jadi aku besar itu adalah adanya Tuhan. Eksistensi Tuhan yang tidak kelihatan, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik, seprimitif orang-orang jahiliyah di Mekah mengatakan bahwa Allah itu lam yalid walam yulad, itu betul semua, itu memang tidak pernah ada orang Kristen yang mengatakan Allah itu beranak. Nah, dalam konteks inilah kita harus memahami iman itu berdasarkan ya yang benar-benar berasal dari kitab yang bersangkutan. Jangan mengukur misalnya agama Islam dari pemahaman Kristen atau sebaliknya agama Kristen dari pemahaman Islam. Tidak akan ketemu gitu loh. Nah, saudara-saudara, ada yang pertama ini, yaitu di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14, itu yang dikenal dengan ada eksistensial dalam diri Allah. Kita mau menyangkal, kita tidak mau percaya, dia tetap ada seperti adanya. Lalu para rabi Yahudi menafsirkan ini dalam doa yang sangat terkenal yang disebut Adon Olam, ya. Itu dipahami sama berakar dari kata hayah, ya, kata ada seperti kata on dalam bahasa Yunani tadi, ego eimi hoon. Dalam doa yang dikenal dengan Adon Olam itu disebut vehu hayah, vehu howeh, vehu yihye batif arah. Aku yang ada, aku yang sudah ada, dan aku yang akan ada. Jadi Tuhan itu tidak pernah tidak ada. Lah kok Yesus mati, Pak? Yang mati itu kan kemanusiaannya. Sama kemudian kalau sebanding ya, saudara-saudara umat Islam, ini saya mengutip dari Profesor Muktiali, saya mengutip dari Sayyid Husin Nasir, silakan Anda baca bukunya Pak Muktiali, Perbandingan Agama, dan bukunya Sayyid Husin Nasir, yaitu Islam dalam Cita dan Fakta. Dia mengatakan bahwa kalau di Kristen firman yang kekal itu menjadi manusia, dalam Islam firman yang kekal itu menjadi Quran. Nah, firman di sini maksudnya bukan kata-kata secara verbal, bukan hanya itu. Firman dalam iman Kristen maknanya logos atau mimra dalam bahasa Aramaik, bukan sekedar efek dari kata-kata sehingga
Banyak orang-orang Unitarian itu yang memang tidak pernah belajar filsafat, tidak pernah ngerti bedanya metafisika dengan matematika, lalu mengatakan kalau firman sudah menjadi manusia, lalu apakah Allah masih punya firman? Nah, itu kan firman dalam pengertian perkataan verbal. Coba itu baca makna logos itu apa, baca makna mimra itu apa, baca targum, baca hukmah dalam kitab Amsal, lalu bandingkan. Jangan kemudian memahami ajaran yang sudah 2000 tahun dari tokoh-tokoh Unitarian pada abad 18. Lalu kemudian orang bertanya kepada, kenapa Pak Bambang tidak menanggapi? Bagaimana saya menanggapi orang yang baru muncul abad 17? Sementara gereja itu muncul di abad pertama dan memiliki akar yang sangat kuat pada sejarah berikutnya. Ya saya kira tidak sebanding lah untuk menyamakan gereja yang kudus, am dan rasuli, ya gereja yang satu, yang kudus, yang Katolik dan Apostolik, itu bahasanya begitu, sejak abad pertama, kedua, dan semua dibuktikan dengan mata rantai tanpa putus, tiba-tiba dipotong oleh seorang teolog abad pertengahan atau abad 17 yang mengatakan saya menerima pencerahan sendiri dari Tuhan, itu mesti Belgedes, tidak akan benar itu. Metodologinya juga akan salah. Nah kembali pada pembahasan, maka kata ada yang sudah ada yang akan ada itu menggambarkan bahwa Tuhan itu maha ada. Jadi tidak mungkin Tuhan bisa rusak. Loh kok disalib Pak? Mana ada Allah disalib? Di jelas Alkitab mengatakan dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ya seperti misalnya firman Tuhan itu telah turun menjadi kitab Quran misalnya. Nah kalau kertasnya terbakar kan bukan berarti firman Allah yang kekal yang tersimpan di Lauhul Mahfuz itu terbakar. Begitu juga ketika orang Yahudi menolak kemesiasan Kristus yang berkaitan dengan praeksisten, Mesias yang praeksisten itu, kemudian mereka mengalihkannya atribut itu pada Taurat. Maka ada yang mengatakan kata kita dalam kitab Kejadian itu Tuhan sedang berbicara kepada Taurat. Masa Tuhan berbicara kepada ciptaan kan gitu kan? Nah kadang-kadang sebetulnya ada banyak argumentasi Kristen yang selama ini tidak terungkap ke permukaan. Karena apa? Karena di Indonesia itu kebanyakan orang mau cari yang gampang. Nah padahal sebenarnya bicara tentang iman itu tidak pernah bisa gampang. Karena apa? Ini kan bicara tentang misteri pencipta kita. Nah, kemudian kata yang ada, yang sudah dan yang akan ada itu meneguhkan pengutusan Musa nanti. Dan kitab Wahyu pasal 18 memahami juga makna seperti itu. Akulah yang dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Yang akan datang itu yang seterusnya ada. Tuhan tidak pernah bisa dibunuh, Tuhan tidak pernah bisa mati. Tetapi ketika pernyataannya menjadi manusia atau firmannya menjadi manusia, kemanusiaan yang dikenakan oleh sang firman dengan firman itu sendiri itu clear dirumuskan dalam ajaran gereja, tidak bercampur dan tidak berubah, tidak berbaur dan tidak terpisah. Jadi ketika firman dalam keadaannya sebagai manusia itu mati, Allah tidak pernah bisa mati. Itu makanya dalam Kidung Trisakyon itu dikatakan Kudusullah, Kudusul Howi, Kudusul Latila ya mutirhamna. Kuduslah engkau ya Allah, ya kuduslah engkau yang maha kuasa, kuduslah engkau yang tak berkematian. Karena kalau Allah itu mati, dia tidak maha ada. Itu kira-kira. Yang mati itu adalah wujud inkarnasinya, wujud nuzulnya ketika menjadi manusia. Ini clear dalam konsili Efesus. Lalu kalau bagi yang Kalsidonian, konsili Kalsidon itu dibahas oleh ratusan bapak gereja. Rata-rata orang pintar semua itu. Orang pintar, saksi sejarah. Beda dengan orang-orang yang muncul abad 17, abad 18 gitu loh. Nah itu kira-kira ya. Kemudian itu yang disebut Tuhan ada dalam ontologinya, ada di dalam keberadaannya yang kekal dalam diri Allah sendiri, ada sebagai pengada. Nah kemudian yang kedua, ada dalam pengertian relasi dengan umatnya. Ini penting juga. Jadi
misalnya ya, kalau Anda membaca di dalam kitab Hosea pasal 1 ayat 9, saya akan baca dulu dalam terjemahan bahasa Indonesia. Nanti kita bandingkan dengan teks aslinya. Tetapi kalau nanti ada perbedaan, tidak berarti terjemahan Indonesia salah, jangan keburu. Karena konteksnya apa? Bahasa itu kadang-kadang kan mendekatkan, terjemahan itu kadang-kadang mendekatkan dengan audiennya. Jangan menuduh-nuduh, lain salah, ya kalau salah diperbaiki. Kalau misalnya kurang tepat diperbaiki, itu juga. Terjemahan itu kan terus-menerus direvisi. Jangan bilang juga, firman Tuhan kok direvisi, yang direvisi terjemahannya, bukan teks aslinya. Dan semua agama ya yang terjemahan itu bisa direvisi. Nah itu misalnya kalau di dalam bahasa Indonesia ya, lalu berfirmanlah, iya, berilah nama Lo-Ami kepada anak itu, sebab kamu itu bukan umatku dan aku ini bukan Allahmu. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Terjemahan itu memudahkan sebetulnya. Karena apa? Teks dalam bahasa aslinya itu begini. Jadi terkaitan dengan rahasia keberadaan ilahi yang menyatakan diri antara lain kepada Musa secara positif. Via positiva. Aku yang ada, yang sudah ada, dan yang akan ada, kira-kira artinya itu aku adalah aku. Tetapi dalam pengertian negatif begini, Tuhan itu ada, tetapi kalau Anda tidak mengakui dia ada, juga dia tidak ada bagimu. Makanya dikatakan, ki atem Lo-Ami, ya, sebab kalian bukanlah Lo-Ami, bukanlah umatku, ve'anoki, dan akulah, dan aku Lo-Ehyeh Lahem, dan aku tidak ada bagi kalian. Yang diterjemahkan dan aku bukan Allahmu itu, aku tidak ada bagi kalian. Jadi kira-kira bagaimana ini dijelaskan ya? Ada dalam relasi dengan umatnya. Tuhan itu ada. Tapi kalau Anda tidak mengakui dalam kehidupanmu, tidak berdaulat dalam hidupmu, ya seolah-olah dia tidak ada bagimu. Ketika engkau dalam kondisi sulit, susah, kepada siapa engkau mengadu? Tidak ada, karena kamu tidak mengakui keberadaannya. Seumur hidupnya ketika dia masih kuat, Friedrich Nietzsche itu mengatakan Allah itu telah mati. Tuhan sudah mati. Tetapi ketika di akhir hidupnya, dia merasakan ada suatu yang tak terbatas, yang mengatasi kerentaan dirinya. Maka dia mengatakan, wahai Allah yang tidak kukenal. Dia menyebut Allah yang tidak dikenal tadi karena dia tidak mau mengenalnya. Jadi percayalah pada Kristus, percayalah pada Tuhan, karena Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kalau Anda percaya, logikamu sudah dibangun dengan baik, dia ada bagimu. Tetapi apabila kamu tidak mengakui dia, itu ada selubung yang menutupi kamu dan kamu tidak akan bisa ngerti. Seperti itu kira-kira. Makanya Tuhan berkata di dalam Hosea itu via negativa. Dia mengatakan anoki Lo-Ehyeh Lahem, maka aku tidak ada bagi kalian. Nah sekarang melalui penjabaran ini sebetulnya Tuhan mau meyakinkan kepada Musa. Pertama kita akan lihat ya, sifat eksistensial itu dikenal dengan sifat datiyah sebetulnya. Kalau di dalam bahasa Arab, ini bukan Islam loh. Saya mengutip itu tulisan-tulisan teolog Kristen sebelum Imam Asy'ari, misalnya Theodor Abukuro, misalnya Timotius Al-Awal, itu kan hidupnya abad ke-7, akhir abad ke-7, awal abad ke-8. Sementara Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Imam Ibnu Hanbal itu abad 9 dan abad 10. Ya, jadi kalau kita lihat sejarah gerejanya seperti itu, sejarah agama-agama seperti itu. Tuhan menyatakan wujud eksistensialnya, keberadaan eksistensialnya dengan mengatakan aku adalah aku. Aku yang ada adalah aku yang ada. Aku yang ada, aku yang sudah ada, dan aku yang seterusnya ada. Begitu juga dalam teofaninya, karena keberadaan ilahi yang kekal itu tidak bisa dilihat dengan mata, makanya
Tuhan menyatakan dengan energi ilahinya yang tak tercipta, sehingga disimbolkan dengan belukar duri tetapi menyala tapi tidak terbakar. Yang kedua adalah keberadaan relasional. Jadi adanya Tuhan itu tergantung kita mengundang dia dalam hidup kita apa tidak. Kalau dia tidak ada dalam hidupmu karena kamu tidak menerima, seolah-olah dia tidak ada. Maka dalam teks Ibrani dari Yosua 1 ayat 9 tadi dikatakan, aku tidak ada bagi kalian karena engkau tidak memberi tempat dalam kehidupanmu. Nah, kemudian aku ada dalam relasi dengan umatnya itu mensyaratkan apa? Keteguhan iman. Ya, menyiapkan singgasana hati kita itu diduduki oleh yang berhak atas itu, yaitu Tuhan sendiri. Dan itu menjadi dasar dari pengutusan Musa kepada Fir'aun. Dengan simbol apa? Simbol yang pertama tongkat. Kita mulai membaca ayat keempat. Pasal yang keempat. Di situ Tuhan bertanya kepada Musa, bagaimana kalau nanti diutus kepada Fir'aun itu? Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Misalnya, ini masih terus berbicara tentang keberadaan Tuhan tadi kan. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Jadi tongkat dalam budaya Timur Tengah juga itu dikaitkan dengan keberadaan misalnya tongkat kekuasaan, ya. Misalnya juga mengatakan tongkat itu simbol dari sang gembala, dan Tuhan itu sendiri adalah gembala umatnya. Kemudian ketika Yakub memberkati anak-anaknya digambarkan juga dengan tongkat. Itu artinya apa? Artinya itu adalah otoritas kekuasaan. Nah, para raja itu membawa tongkat kekuasaan. Nah, tetapi tongkat kekuasaan itu telah berubah menjadi tongkat untuk menindas. Makanya digambarkan ular-ular itu. Dan ular itu dalam budaya Timur Tengah itu memang, ya Anda bisa melihat dewa-dewa Mesir itu kan salah satunya gambar ular begini. Itu gambaran tentang apa? Ular-ular di padang gurun itu begitu mematikan. Jadi artinya ketika tongkat kekuasaan itu tidak dilakukan untuk benar-benar mengayomi rakyat, di situ benar-benar menindas rakyat. Dan Tuhan mau mengingatkan dengan simbol itu, kekuasaan tertinggi itu ada pada Tuhan. Kekuasaan tertinggi itu ada pada pencipta alam semesta ini. Maka Musa disuruh tongkat itu. Sekarang kalau kekuasaan di tanganku, apapun yang kusabdakan akan jadi. Kemudian tongkat itu menjadi ular. Lalu Musa lari. Padahal dia tahu bagaimana itu dulunya adalah tongkat, tapi karena itu sudah berada di dalam kuasa Tuhan dengan energi ilahinya yang tak tercipta tadi, maka semua bisa terjadi. Tetapi firman Tuhan kepadanya, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Jadi ini artinya apa? Tuhan memberi bukti dulu, ini loh, aku yang ada, yang sudah ada, yang akan ada. Tetapi aku yang ada ini menjadi tidak ada bagimu kalau kamu tidak menyilakan aku bertakhta dalam hidupmu, menjadi andalan dalam kehidupanmu. Maka ketika itu terjadi, aku tidak ada bagi kalian. Tetapi keberadaan itu Tuhan tunjukkan dengan mujizatnya. Lalu, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepada. Jadi Tuhan yang Maha Ada yang menampakkan diri kepada Musa adalah Tuhan yang sama yang dulu disembah oleh nenek moyangnya Musa, Abraham, Ishak, dan Yakub. Inilah makna aku yang sudah ada. Dan sekarang ini aku tetap ada. Makanya Tuhan bisa membuat mujizat sedahsyat itu.
Dan di masa depan nanti, itu sudah berkaitan dengan mujizat, aku tetap akan ada. Ini rahasia nama Tuhan yang luar biasa. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu itu ke dalam baju. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya itu kena kusta putih seperti salju. Setelah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jadi artinya apa? Sekarang mujizat itu tidak hanya ada di dalam tongkat yang kamu pegang, tetapi ada dalam dirimu sendiri. Artinya melalui Musa, yang kehidupannya sudah diserahkan total sebagai utusan Tuhan itu, maka dalam dirinya Tuhan bisa membuat mujizat. Artinya tangannya nanti bisa menjadi seperti kusta. Artinya apa? Lewat tangan Musa itu adalah bisa datang kutukan, bisa datang pula pemulihan, bisa datang sakit penyakit bala, tetapi bisa juga datang penyembuhan dari Tuhan, pemulihan kesehatan dari Tuhan. Jadi itu otoritas yang Tuhan berikan, Tuhan yang maha hidup kepada Musa itu sendiri. Nah, nanti kemudian itu puncaknya disebutkan dalam pernyataan Tuhan kepada Musa di dalam pasal 6. Akulah Allah yang telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa, tapi dengan namaku. Tuhan, maksudnya di situ adalah tetragramaton, aku yang ada tadi, sang maha ada tadi, yang kemudian dibaca Yehova, atau menurut beberapa penafsir modern, beberapa penafsir untuk membaca Yahweh, bacaan kira-kira seperti itu baru dinyatakannya kepada Musa. Nah, lalu Tuhan memberikan peringatan pertama, anak sulung mati. Nah, ini menarik sekali. Sebetulnya ini kalau kita sudah membaca tadi teks sejarahnya, arkeologinya, teologinya, sekarang kita bisa melihat rupanya di sini ada juga permainan kata dari sudut pandang sastranya, ya. Permainan kata ini merujuk, kalau kita cermati betul-betul teks itu berbicara sesuatu yang ya memang sastra Timur Tengah ini begitu, ya. Kebanyakan kalau ada sesuatu yang ditekankan, di situ digunakan kata-kata yang mirip, ya. Misalnya sekarang kita bisa membaca pasal 4 ayat 22 di dalam kitab Keluaran. Ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Di sini ada penekanan, anakku dan anakku yang sulung. Beni Bekori Israel. Bekor itu anak sulung, dan kita sudah pernah belajar, saya kira di banyak forum SCS, ya. Sulung di sini artinya bukan sekedar anak yang lahir pertama. Daud itu bukan anak sulung, tapi anak bungsu. Tapi di mata Tuhan, dia adalah anak yang sulung yang terkemuka di bumi. Artinya hak kesulungan itu memiliki makna, dia mendapatkan warisan 2 kali lipat, dia menjadi pemimpin mesbah keluarga, dan dia menerima berkat orang tuanya. Itu anak sulung. Tapi kalau kesulungan dalam konteks orang Indonesia tidak ada artinya, pokoknya lahir pertama itu sulung, lahir kemudian itu bungsu, seperti itu. Makanya kita juga tidak bisa memahami kitab suci dari sudut pandang budaya yang berbeda dengan budaya di mana kitab suci ditulis. Tapi perhatikan pasal 4 ayat berikutnya, sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi. Ini pesan Tuhan yang harus disampaikan Musa kepada Fir'aun, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak, membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anak sulungmu. Di sini digunakan kata-kata anak sulung Israel. Bahwa Israel adalah anak Tuhan dan anak sulungnya Tuhan. Tapi jikalau engkau tidak mau membebaskan umatnya Nabi Musa itu, maka
Aku akan membunuh et binka bikoreka. Aku akan membunuh anakmu, anak sulungmu. Jadi penegasan anak sulung itu penerus generasi. Artinya Tuhan akan memunahkan itu. Sampai sekarang, baik itu dalam budaya Timur Tengah, baik itu zaman kuno pun zaman modern, biasanya orang Timur Tengah itu pola kekerabatannya diteruskan oleh anak sulung laki-laki. Makanya Presiden Palestina itu namanya Mahmud Abbas, tapi selalu dipanggil dengan Abu Mazen karena bapaknya anak laki-laki bungsu, anak laki-laki sulung namanya Mazen, maka Abu Mazen. Jadi ada permainan kata antara anak sulung. Jadi Israel adalah anak sulung Tuhan. Kalau engkau tidak mau membiarkan Israel keluar dari tanah Mesir, aku akan membunuh anakmu, anak sulungmu. Et binka bikoreka. Dan itu berkaitan dengan kata anak dan anak sulung tadi. Jadi ini ada permainan sastrawi di situ ya. Yang kedua, ayat 24 kita lanjutkan. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu. Kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah ketika Zipora waktu itu karena mengingat sunat itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Nah, perhatikan, di sini juga ada permainan kata ya. Yang pertama adalah pasal 4 ayat 24. Bertemulah Tuhan dengannya, maksudnya dengan Musa, dan mau membunuhnya. Kata mengikhtiarkan itu seolah-olah Tuhan berusaha. Tidak seperti itu sebetulnya. Yang dimaksudkan itu keterbatasan bahasa kita ya. Ya, kata yang diterjemahkan dalam bahasa aslinya itu adalah bakas. Itu hanya bisa mencari, bisa menghendaki gitu kira-kira. Memang artinya tidak sepenuhnya sama menghendaki. Ya, tapi artinya bukan mengikhtiarkan terus Tuhan itu berusaha keras, bukan seperti itu. Gambaran-gambaran seperti ini yang disebut dengan antropomorfisme. Jadi kira-kira kalau diartikan ya secara sederhana, bertemulah Tuhan dengan dia dan mau membunuhnya. Di sini kata kuncinya adalah kata bertemu. Bertemu dengan siapa? Dengannya, ya. Yibgisehu, bertemu dengannya. Itu berasal dari kata pagas. Dan kata bertemulah Tuhan dengannya, dengan Musa dan mau membunuhnya. Tetapi itu dikaitkan juga dalam pasal 4 ayat 27. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah. Di situ digunakan kata yang sama. Wayelek wajib gisehu bihar ha Elohim. Maka Musa bertemu dengan Harun di gunung Allah. Nah, makanya dia mesti kudus. Makanya Tuhan hampir membunuh anak Musa itu karena dia belum disunat. Dan sunat itu adalah simbol taharot, penyucian. Sampai hari ini di gereja ortodok Koptik, anak yang dilahirkan pada usia 3 hari dia disunat. Jadi ini sunat ini beda dengan maknanya ketika Rasul Paulus mengatakan barang siapa menyunatkan dirinya maka Kristus tidak ada gunanya bagi mereka. Itu artinya waktu itu Paulus menghadapi gerakan-gerakan legalistik Yahudi. Makanya dia melarang menyunatkan Titus karena apa? Orang Yahudi memandang sunat itu, artinya orang Kristen Yahudi itu, legalis Yahudi itu sebagai syarat keselamatan. Padahal sunat itu adalah simbol perjanjian Tuhan. Ketika sudah digenapi dengan kedatangan Kristus, bukan berarti sunat itu menyelamatkan dalam makna apa? Syariat Taurat yang menyelamatkan.
tetapi penggenapannya yaitu keselamatan yang disimbolkan oleh Taurat. Tetapi dalam kasus lain, misalnya di dalam Kisah Rasul pasal 16, Paulus menyunatkan Timotius. Nah, ini orang-orang nggak ngerti konteks, langsung Paulus saling bertentangan. Yang bertentangan itu otaknya yang ngomong itu, karena lu tidak ngerti konteks. Makanya kalau ditanyakan, orang Mesir kenapa sunat yang Kristen loh, ini sunatnya 3 hari. Orang Muslim malah sunatnya belasan tahun, karena mencontoh sunatnya Ismail. Tapi kalau orang Kristen di Mesir itu sunatnya umur 3 hari. Loh kok bukan 8 hari, Pak? 8 hari kan sunatnya Ibrahim. Nah, orang Mesir sudah mengenal sunat 1000 tahun sebelum Ibrahim. Jadi di dalam gereja Koptik, sunat itu bukan syarat mencari keselamatan, tapi simbol penyucian diri. Dan itu sifatnya bukan syariah, sifatnya bukan kewajiban teologis, tetapi hanya penyucian. Nah, penyucian untuk apa? Kebersihan saja. Kenapa tradisinya lebih cepat 3 hari? Ya karena memang sunat itu asalnya dari Mesir. Itu Anda pergi di kuil Luxor, di Karnak, itu gambaran tentang penyunatan sudah ada di Mesir mungkin 1500 tahun sebelum Abraham. Nah, kenapa Tuhan mengambil simbol sunat itu? Lalu orang yang berpikir hitam putih, Tuhan mengambil dari orang Mesir. Orang Mesir itu adalah kafir. Yang bikin definisi kafir itu ya siapa? Kan itu kan. Jangan membayangkan dunia itu hitam putih, kalau enggak hitam putih, kalau enggak putih hitam. Itulah mentalitas kalau cerita pewayangan buta lorek jam songo mati. Jadi mudah pikirannya sederhana. Kalau enggak beriman kafir, kalau enggak kafir beriman. Nah, seperti itu loh. Itu yang penyakit Itu penyakit jiwa manusia. Sehingga manusia tidak mau menghormati perbedaan. Manusia tidak mau menghormati pilihan orang yang berbeda. Sekalipun sebagai seorang Kristen ini saya menginginkan orang mengambil jalan seperti yang saya tempuh. Tetapi hak kita hanya menyampaikan, bukan memaksakan pendapat kita, bahkan meminta negara agar pendapat kita diresmikan. Bukan seperti itu, saudara-saudara. Nah, lalu bagaimana memahami ini? Kalau Anda membaca apa sih yang namanya budaya, itu hasil cipta rasa karsa manusia. Jadi orang yang dituduh kafir itu manusia juga, yang adalah ciptaan Tuhan. Anda anti apapun kepada orang lain yang berbeda agama denganmu, anti sedemikian rupa dengan orang Israel yang tidak Anda setujui garis politiknya. Tapi ketika Anda masih pakai Google, Anda mengambil jasanya orang kafir, mengambil ilmunya orang kafir, maka di dunia itu tidak bisa hitam putih. Sunat itu hasil cipta rasa karsa manusia yang adalah ciptaan Tuhan juga. Hanya karena dia belum percaya kepada yang menciptakan itu. Dan itulah tugas pewartaan Injil. Itulah tugas bagaimana seorang menyampaikan kebenaran. Maka dalam konteks ini disebut khitan itu adalah pengantin darah. Karena pada zaman itu menjadi simbol umat perjanjian. Tuhan telah memberikan perjanjian itu kepada Abraham. Ya, maka ketika Musa bersama keluarganya diizinkan oleh Yitro, dia pergi ke tanah Mesir untuk melaksanakan tugasnya menegur Fir'aun bersama abangnya yaitu Harun. Ketika dia mau menghadap ke bukit Allah, bagaimana mungkin kamu melupa pada perjanjian Abraham itu? Nah, kemudian disunatlah putranya itu, lalu disebut pengantin darah. Jadi kita membacanya dengan konteks seperti itu, saudara-saudara. Ya, saya kira itu yang bisa sampaikan. Nanti pada akhirnya di pasal 6 ya, itu ayat 1 sampai ayat 12, khususnya ayat 1, 2, 3 dulu. Di sana dikatakan tentang Tuhan yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai El Shaddai, Tuhan yang maha kuasa, Allah yang maha kuasa, ya. Tuhan mengatakan, Ani Adonai, akulah Tuhan, akulah Yehova, akulah dia yang ada, yang sudah ada, yang akan ada tadi. Akulah sang maha ada. Ani Adonai, wa era el Abraham, el Yitzhak, el Yaakub,
bi El Shaddai. Aku yang telah menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Dan kata Shaddai itu juga adalah serapan Ibrani dari bahasa Akadia yang dipakai di zaman Ibrahim. 400 tahun sebelum zaman Musa, dari bahasa Akadia Ilu Sadu, Tuhan yang Maha Dahsyat, kemudian diibranikan menjadi El Shaddai, ya, seperti Harun tadi diibranikan, seperti Miriam itu diibranikan, nama-nama itu. Tetapi ketika Tuhan menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai El Shaddai, Usemi Adonai, dengan namaku Yehova, dengan namaku Yahweh, menurut bacaan kira-kira itu, aku belum menyatakan kepada mereka, lo nudati lahem, aku belum dikenal oleh mereka. Maka puncak paripurna dari pernyataan Tuhan yang menjadi jaminan pada pengutusan Musa adalah ada eksistensialnya. Yang ada, yang sudah ada, yang akan ada. Aku adalah aku. Tetapi adanya Tuhan ini juga mengundang kita untuk mempercayainya. Maka jikalau engkau memberi tempat dia dalam hidupmu, maka aku ada bagi kamu. Tapi kalau kamu menolaknya, aku tidak ada bagi kalian. Seperti yang difirmankan kepada Nabi Yeremia. Kira-kira itu yang bisa sampaikan saudara-saudara presentasi ini, karena 3 pasal saya padatkan, tapi semoga ini bisa ditangkap maknanya ya, karena memang membaca kisah Musa itu menyeberangi zaman sekitar 2000 tahun yang lalu. 1350 tahun yang 3.500 tahun yang lalu. Maka kita mesti menyeberangi jarak bahasa, budaya, ya, perkembangan bahasa, perkembangan pemikiran, simbol budaya. Tentu tidak bisa kita sederhanakan dengan wahyu kepada Nabi Yosef Smith, Nabi terakhir, dengan kitabnya Mormon yang menyebut kitabnya sebagai kitab terakhir dan umatnya adalah orang-orang suci dari zaman akhir. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum. Bishem Hamasiah.